Ikuti perjalanan seorang agen wanita yang selalu berhadapan dengan kasus-kasus unik dan gelap. Dia sempat pensiun dan mengundurkan diri, menjalani hidup normal. Tapi tunangannya diculik pria misterius. Dan kelompok ini memaksanya untuk menjalankan misi-misi tak masuk akal. Video ini merangkum dari 2 film langsung. Penuh adegan gelut dan baku hantam senjata yang seru. Dibintangi oleh Raquel Ku, Si Guo Hui, Gerini, Seng Nan, dan Zhong Le. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Di sebuah kota di Tiongkok, banyak kasus perdagangan manusia dan organ, serta aktivitas kriminal, dan itu terjadi hampir di seluruh Asia. Masalah ini berhubungan dengan sindikat kriminal bawah tanah, di bawah pimpinan Grup M. Dan Tiongkok pun membangun organisasi anti kejahatan, disingkat ATO, untuk menangani kasus ini. Pimpinan Grup M, Basong, mengadakan pertemuan dengan koleganya di klub pribadi di rumahnya. Dia ingin memperluas bisnis pasar organ Grup M. Dan ternyata beberapa agen dari ATO ditugaskan untuk menangani masalah ini. Semuanya wanita. Mereka adalah Yame, Yunzi, Nikki, dan Vicky. Mereka menyamar sebagai gadis yang menghibur, bertugas melayani para tamu Basong. Mereka sedang bersiap dan berdandan. Pertemuan Basong dan rekan-rekannya menjadi kesempatan bagi ATO untuk menghancurkan Grup M. Dan seorang pimpinan pria dari ATO memantau mereka menggunakan alat komunikasi radio. Dan keempat gadis ini tiba ke tempat pertemuan. Basong menugaskan keempatnya untuk menemani rekan-rekannya. Salah satu koleganya lebih tertarik pada Yami, sehingga ada perubahan rencana. Yunzi dipilih oleh Basong. Yame segera memberitahu rekannya letak pistol yang bisa dia gunakan. Ini tugas pertama Yunzi. Dia masih sedikit kikuk, nervous untuk menjalankan rencana ini. Mereka pun menjalankan tugasnya masing-masing. Mereka berusaha menggoda para kolega Basong, menunggu mereka lengah. Saat mendapatkan kesempatan, Yami melakukan tugasnya. Nikki dan Vicky yang sedang di kolam menghabisi yang satu lagi. Sementara itu Yunzi masih sedikit kikuk dan ragu-ragu untuk menghabisi Basong. Basong pun melihat gerak-gerik mencurigakan dari gadis ini dan sadar gadis ini bukanlah seorang penghibur. Basong meminta Yunzi bernyanyi untuknya. Ketiga rekannya heran, Yunzi tak kunjung kembali. Mereka mulai kehabisan waktu. Pria atasan mereka memerintahkan Yame dan yang lainnya menjalankan rencana B, yaitu mundur dan ledakkan klub ini. Yame tak mematuhi perintah atasannya. Dia akan mencari Basong dan menyelamatkan Yunzi. Nikki dan Vicky segera mundur sesuai perintah. Yame memperingatkan mereka untuk mengikuti arahnya karena dialah pemimpin operasi ini. Jika mereka mundur, mereka tak mendapatkan apa-apa. Basong ternyata sudah mengawasi mereka dari CCTV dan bicara lewat pengeras suara. Mereka bisa datang padanya. Ketiganya mempersiapkan diri untuk melawan Basong. Mereka berpisah. Nikki dan Vicky akan melawan bawahan Basong dan Yame akan menghadapi bos Grup M. Yame pun menemui Basong. Bos gangster ini sudah menawan Yunzi yang sudah cedera parah. Basong melihat kehadiran Yame dan dia sudah menyiapkan lawan untuk gadis ini. Mereka pun bertarung dan saling menembakkan pistol. Akhirnya Yami mengalahkan pria ini. Basong langsung menodongkan senjatanya. Yunzi berusaha mencegahnya.
Dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar dari belakang. Rencana B dijalankan. Ledakan itu disiapkan untuk mengalahkan Basong. Basong yang ingin lari ditahan oleh Yunzi. Yame yang berada agak jauh dari sana tak sempat menyelamatkan rekannya. Yunzi dan Basong menjadi korban. Yame terpaksa lari, lolos dari ledakan, tenggelam di dalam air. 3 tahun berlalu. Yame tak lagi menjadi bagian dari Ato dan sudah pensiun menjadi agen. Dia menjalani kehidupan normal dan menyamar menjadi seorang guru tari bersama pasangannya yang bernama Feng Li. Mereka berencana untuk menikah. Kehidupan mereka sangat harmonis dan romantis. Mereka saling pengertian satu sama lain. Dan Feng Li tak pernah tahu masa lalu gadisnya ini. Dan hari itu Feng Li tiba-tiba berteriak minta tolong. Yame panik bergegas mendatanginya, membawa senjata tajam. Ternyata Feng Li hanya ingin memberikan kejutan padanya, baju pengantin untuk Yame. Yame kesal meminta pacarnya untuk tak bercanda seperti itu lagi. Feng Li memintanya mencoba baju itu. Yame pun naik ke kamar atas dan mencobanya. Saat Yame ingin turun, sudah ada 3 pria asing menunggu di bawah dan menahan pacarnya. Pria bertopeng itu mengenali Yame yang pernah bekerja di Ato. Dia tahu masa lalunya. Feng Li tak mengerti apa yang terjadi. Dia mengenal Yame adalah gadis biasa seorang guru tari. Pria bertopeng itu menembak. Itulah sosok pacarnya yang sebenarnya. Pria itu kembali menyerang, dan anak buahnya juga ikut menyerang. Yame menghabisi 2 bawahan orang ini dengan mudah. Feng Li sangat bingung siapa pacarnya sebenarnya. Yame selama ini berbohong pada Feng Li dan tak pernah memberitahu masa lalunya. Tapi dia tak pernah berbohong soal perasaannya. Itu nyata. Feng Li tak menyangka pacarnya berbohong padanya. Pria bertopeng menghentikan obrolan mereka. Dialah yang menduga Yame masih hidup. Ini tentang misinya yang gagal 3 tahun yang lalu. Semua orang mengiranya sudah meninggal. Dan pria bertopeng ini membawa Feng Li pacarnya menjadi sendera. Meninggalkan sebuah amplop berisi misi untuk Yame. Yame tak bisa melawan dan hanya terdiam. Tak ingin membahayakan nyawa pacarnya, Yame terpaksa menjalankan misi ini. Dia pun pergi mengunjungi tempat rahasia Ato, ingin mengambil barang dan senjatanya dulu. Pria yang menjaga tempat ini tak menyangka Yame kembali, dan dia mengizinkan Yame mengambil barangnya karena hubungan baik mereka, walaupun tanpa izin dari Ato. Target pertama dari misi Yame adalah Dr. J. Dr. J adalah pemilik rumah sakit bawah tanah yang masih berhubungan dengan perusahaan M. Yame pun menggali informasi. Targetnya seorang pria bernama Mo yang memiliki hubungan dengan Dr. J. Yame berdandan dan merubah penampilannya, menyamar sebagai wanita penghibur. Orang ini adalah bandar narkoboy begajulan dan mencari korban untuk dibawa ke rumah sakit bawah tanah milik Dr. J. Dia sangat terkenal di dunia malam dan mengenal banyak wanita. Yame memasuki klub. Yame sengaja duduk di depan orang ini. Mo tergoda oleh penampilan Yame. Mo menghampiri dan menggodanya, mengajaknya ke ruangan belakang. Fokus Mo teralihkan gara-gara pesona Yame. Gadis ini memberikan obat tidur pada minumannya dan membuatnya pingsan. Dan saat dia terbangun, Mo menemukan sebuah luka di badannya, mengira Yame telah mengambil ginjalnya. Dia panik dan segera pergi dan mendatangi Dr. J. Berteriak seseorang mengambil ginjalnya. Dr. J memeriksa Mo dan ternyata dia tak menemukan ada organ yang hilang, tapi hanya sebuah pelacak di dalam luka pria ini. Dan anggotanya melaporkan pada Dr. J. Ada seorang wanita yang mencurigakan mendatangi markas mereka. Dr. J memerintahkan bawahannya untuk tak mengusik wanita ini. Biarkan wanita itu datang padanya. Yame memasuki tempat itu. Banyak anak buah Dr. J yang mengamatinya. Dan Yame merusak sekelar listrik yang ada di ruangan Dr. J.
dan dia memanfaatkan kegelapan menghabisi semua anak buah Dr. J. Dr. J melihat di CCTV, tak menyangka wanita ini sangat ahli. Dan Yame akan memasuki ruangan. Mo ketakutan dan menembak. Targetnya jatuh. Mo mengira dia berhasil melumpuhkan Yame. Dan Dr. J selesai mengobatinya, menyuruhnya segera pergi. Saat pria itu keluar, Yame muncul dan menghabisinya. Yame pun masuk dan dia menyerang. Mereka terlibat pertarungan. Dr. J ternyata juga ahli. Dia berhasil mengambil pis dan menodongkannya. Bertanya siapa dia. Yame tak menjawab dan kembali menyerang. Dan akhirnya Yame berhasil mengalahkan Dr. J. Ternyata banyak sendera di sana, ibu dan anaknya. Mereka adalah korban perdagangan manusia. Yame membebaskan sendera itu dan mengingatkannya pada masa lalunya. Dia selalu merindukan ayahnya yang terlambat menjemputnya di TK. Ayahnya adalah seorang polisi. Dan anak itu memberikan boneka untuk Yame. Yame pun kembali ke safe house-nya, mengobati luka-lukanya dan istirahat. Dia terbayang wajah kekasihnya yang sangat perhatian padanya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Yame membukanya dan ada dokumen. Ternyata ada misi baru dari pria bertopeng. Pria itu melakukan panggilan telepon dan menunjukkan keadaan Feng Li. Dia baik-baik saja. Misi Yame kali ini mengharuskan dia pergi ke sebuah pulau terpencil. Targetnya adalah seorang pria yang disebut Master. Pulau itu dijaga ketat. Master adalah penyuplai penting penjualan manusia untuk grup M. Yame akan menyamar sebagai istri dari orang bernama Michael, salah satu anggota dari grup M. Dia diantar dengan kapal. Sebelumnya Yame telah menanyai Michael dan istrinya dan detail yang dia perlukan selama di pulau. Michael juga memberikan Yame sebuah koin yang dia beli di London karena Master adalah seorang kolektor koin. Pria yang mengantar Yame awalnya meragukan identitasnya. Yame menunjukkan koin yang dia bawa. Pria ini langsung jadi sopan. Dan mereka sampai di pulau. Pulau itu dijaga ketat. Saat mereka sampai di pulau, Master menyambut tamunya dengan ramah. Rata-rata penghuni pulau adalah wanita. Yame berusaha mendekatkan dirinya dengan Master dan memberikan koin titipan Michael padanya, membuat orang ini percaya padanya. Master berkata, Yame akan nyaman di pulau ini. Dan mereka memasuki sebuah ruangan. Master memamerkan wanita cantik yang bekerja untuknya. Mereka harus melayani tamu-tamunya dengan baik. Jika mereka lalai, akan mendapatkan hukuman. Yame pun berkata, dia menantikan pertunjukan dari Master malam nanti. Dan Yame memilih untuk berkeliling, melihat keadaan sekitar. Dan yang tak disangka dia bertemu dengan Yunzi, yang selama ini dia kira telah meninggal dengan Basong. Yame langsung mendekatinya dan memeluk Yunzi. Tapi anehnya Yunzi sama sekali tak mengenalinya. Yunzi bahkan tak mengenal namanya sendiri. Seakan-akan otaknya telah dicuci. Yunzi menyebut dirinya bunga kecil. Yame merasa heran dan aneh dengan tingkah lakunya. Tiba-tiba Master datang ke arah mereka. Master memarahi Yunzi yang kabur. Yunzi terlihat takut padanya dan segera meminta maaf. Yame pun berpura-pura tak mengenali Yunzi. Master segera membawa Yunzi pergi bersamanya. Malam pun datang dan pertunjukan dimulai. Ternyata pertunjukan itu adalah pertarungan antara gadis-gadisnya. Dan para tamu diizinkan untuk membuat taruhan. Tamu yang berhasil menebak pemenang dari pertarungan ini akan diizinkan memiliki wanita taruhan mereka, dibawa keluar pulau. Pertarungan itu diadakan di sebuah lingkaran api.
dan mereka harus menyabung nyawa untuk bertahan di dalam lingkaran itu. Pertarungan pun mulai, dan para tamu bersorak mendukung gadis pilihannya. Pertarungan itu berlangsung barbar. Mereka tak akan berhenti sampai mendapatkan satu pemenang. Dan akhirnya seorang gadis berhasil memenangkan pertarungan. Saat Master ingin mengumumkannya, Yami menyalanya. Dia tak puas karena para gadis itu bukanlah koleksi terbaik dari Master. Master mengakui dia punya koleksi yang lebih baik, tapi dia tak ingin membagikan koleksinya pada orang lain. Yami merasa itu tak adil, mengajak Master untuk taruhan. Dia bersedia untuk melawan wanita yang menang. Tapi jika dia berhasil menang, Master harus menunjukkan koleksi pribadinya pada Yami. Dan jika Yami kalah, dia akan mengikuti perintah Master. Tamu-tamu di sana bersorak mendukung Yami. Master tergiur dengan penawarannya dan akhirnya setuju dengan taruhan itu. Tentunya Yami mengalahkan gadis pemenang itu dengan mudah. Dan dia berhasil mendapatkan kesempatan untuk melihat koleksi pribadi Master. Esok harinya, Master mengatur pertemuan dengan Yami, melihat koleksi pribadinya. Dia sudah menunggunya. Saat Yami datang, Master memanggil koleksi pribadinya untuk masuk. Yami kaget, ternyata itu adalah temannya sendiri, yaitu Yunzi. Dan Master sudah curiga. Yami telah mengetahui identitas asli Yunzi dan curiga Yami bukanlah istri Mikel. Master telah mencuci otak Yunzi dan menjadikannya boneka. Dia mengontrol Yunzi dengan lonceng yang dipegangnya. Master memerintahkan Yunzi untuk menghabisi Yami. Yami terpaksa harus melawan Yunzi. Selama pertarungan, Yami tak berhenti menyadarkan temannya. Master selalu menggoyangkan loncengnya. Dan perlahan Yunzi mulai ingat masa lalunya. Yami berteriak menyadarkan temannya. Dan Yunzi akhirnya sadar. Master langsung memukulnya dengan botol wine. Yami pun baku hantam dengan Master. Yunzi akhirnya bangkit ikut membantu Yami. Tapi nasibnya tak beruntung. Master membuat Yunzi kehilangan penglihatan. Yunzi kesakitan dan tak sengaja kabur dari sana. Yami berusaha bangkit dan melawan kembali Master. Yami akhirnya menghabisi orang ini dan dia langsung pergi mencari keberadaan temannya. Yami berteriak memanggil Yunzi. Para penghuni wanita di pulau ketakutan dan berlarian keluar rumah. Yami akhirnya menemukan Yunzi dan membawanya pergi ke arah pantai. Anak buahnya menemukan Master dalam keadaan tak bernyawa dan Yami meledakkan bom yang dipasangnya. Mereka mengobrol sekaligus mengenang masa lalu. Yami bercerita dia sudah pensiun menjadi agen ATO dan mencoba hidup normal. Tapi orang misterius menculik tunangannya dan tak menyangka dia menemukan Yunzi kembali. Yami berjanji akan mengobati matanya. Yami kembali ke Tiongkok, meminta nama-nama petinggi kelompok M ke pria informan ATO. Dan Yami mulai membasmi anggota-anggota penting grup M.
Satu persatu petinggi kelompok M dihabisi dengan berbagai cara. Dan ada satu bawahan grup M yang berhasil selamat. Pria ini bernama Leon. Yame ingin menghabisinya di mobil. Dia memencet klakson dan pengawalnya segera datang. Nyawanya selamat, Yame sudah menghilang. Dan ternyata Basong selamat dari ledakan. Leon melaporkan kejadian yang menimpanya pada rekan-rekan petinggi grup M. Aksi wanita misterius itu berhasil membuat para petinggi grup M ketakutan. Mobil-mobil mewah masuk ke sebuah area. Basong akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan rahasia. Pertemuan itu hanya bisa dihadiri oleh para petinggi. Leon yang ingin ikut pertemuan diusir para pengawal. Levelnya belum cukup untuk hadir di sana. Pertemuan dimulai. Ternyata pria bertopeng telah meninggalkan penyadap di ruangan pertemuan para petinggi itu. Dia memantau percakapan mereka dari kejauhan. Terjadi perdebatan dan adu pendapat di pertemuan mereka. Basong tak terima. Para petinggi banyak yang menentangnya. Dia sangat kesal. Dia memutuskan untuk menghabisi para petinggi yang tak berguna dan tak mendukung grup M lagi. Dan orang yang menghabisi para petinggi adalah Nikki dan Vicky. Ternyata mereka pensiun dari Ato dan menerima tawaran Basong untuk menjadi pengawal pribadinya. Tinggal satu orang petinggi yang tersisa. Ternyata itu adalah Yame yang menyamar. Nikki dan Vicky kaget melihat senior mereka. Yame memberitahu mereka, Yunji telah kehilangan matanya akibat Basong, dan mereka malah menjadi anak buahnya. Nikki dan Vicky tak peduli, mereka hanya mementingkan uang. Siapa yang membayar mereka? Basong segera kabur dari ruangan pertemuan. Yame pun bertarung dengan sekembar. Yame berhasil melukai mata Vicky. Dan akhirnya mereka berdua dikalahkan. Nikki memohon, ampuni mereka berdua, meminta Yame mengingat mereka dulu berteman. Yame pun meninggalkan mereka dan mencari di mana bos gangster ini. Pria bertopeng bicara padanya, memerintahkan Yame untuk mengambil kode sandi grup M. Barang itu ada di mata palsu milik Basong. Basong santai di ruangannya, mengira si kembar berhasil mengalahkan Yame. Dan Yame menodongkan senjatanya pada Basong. Basong sadar dirinya telah kalah. Yame menghabisi Basong, lalu menunjukkan mata palsu Basong yang telah dia dapatkan pada pria bertopeng. Yame baru akan memberikan mata itu jika pria bertopeng mengembalikan tunangannya. Jika tidak, dia akan menghancurkan mata itu. Mau tak mau, pria bertopeng harus mengikuti kesepakatan Yame. Pria bertopeng pun datang. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi ternyata Basong masih hidup. Kematian Basong hanya tipuan untuk pria bertopeng ini. Basong meminta pria itu untuk menunjukkan identitasnya. Dan ternyata pria itu adalah Leon, salah satu anggota grup M. Dulu Leon pernah diselamatkan nyawanya oleh Basong. Basong tak menduga kalau Leon akan mengkhianatinya. Leon berterima kasih, Basong telah menyelamatkannya. Tapi hari ini dia harus menghabisinya, karena Basong telah mencabut nyawa kakaknya. Leon ingat saat Basong menghabisi kakaknya. Dia tak pernah terima. Kakaknya adalah satu-satunya anggota keluarga. Walaupun kakaknya memohon agar Leon tak membalas dendam, tapi Leon tetap tak terima. Dendam harus dibalas. Yame berusaha menyadarkannya.
dan membujuknya untuk menyerahkan Basong ke polisi. Dia harus dihukum maksimal. Merenungkan semua kejahatannya, itu membuat emosi Leon surut. Dia ingat ucapan kakaknya. Dan akhirnya kepolisian datang dan menangkap Basong. Tunangannya kembali. Yame akhirnya bisa melanjutkan hidup tenangnya dengan Fang Li. Dan Fang Li sudah menerima semua masa lalu Yame. Yame juga kembali menemui Yunzi. Operasi matanya berjalan sukses. Yame membuka perban matanya dan gadis ini bisa melihat kembali. Yame menepati janjinya melihat matahari terbit pagi itu. Dan akan kita lanjutkan ke film kedua. Yame sudah berusaha menutupi masa lalunya, tapi masa lalu terus memburunya. Dia sekarang sudah menikah dengan Feng Li. Mereka sedang menikmati bulan madu. Yame memarahi suaminya karena tak minum obat jantung dengan teratur. Ternyata Feng Li sedang sakit dan Yame memberikannya monitor detak jantung agar dia bisa memantau kondisinya. Feng Li merasa kesal. Ada pekerjaan yang belum selesai dia lakukan. Feng Li adalah seorang IT expert. Dia membantu perusahaannya untuk mengembangkan program AI. Dia curiga kalau ada orang yang sedang mencoba mencuri akses keuangan perusahaannya. Yame meminta suaminya tak memikirkan pekerjaan dulu, nikmati bulan madu mereka. Saat mereka berduaan, tiba-tiba muncul ledakan dari pintu kamar. Seorang pria masuk. Orang ini bernama Laikun dari organisasi TNT. Organisasi inilah yang mengambil pasar gelap setelah grup M bubar. Mereka sangat meresahkan dan mengguncang dunia kriminal Tiongkok. Laikun tahu Yame adalah mantan agen Ato. Tapi hari ini dia tak ada urusan dengannya. Dia hanya ingin menemui suaminya. Laikun ingin Feng Li membantu TNT untuk mengurus masalah AI mereka. Tentunya orang ini memaksa. Feng Li harus ikut dengannya. Dan dia juga tahu Feng Li akan menolak. Dia langsung memerintahkan anak buahnya memaksa Feng Li. Yame tak tinggal diam. Dia melawan mereka semua. Feng Li juga berusaha membantu Yame sebisanya. Tapi Feng Li tertangkap. Laikun langsung memerintahkan anak buahnya membawa kabur Feng Li. Yame tak terima dan tetap melawan. Laikun tiba-tiba melempar granat ke arah Yame. Yame yang tak menduganya terlambat berlindung. Ledakan granat itu membuat Yame kehilangan kesadarannya. Tapi samar-samar dia melihat ada seorang pria lain yang masuk ke kamarnya. Tiba-tiba pria itu menembak Laikun. Orang ini dikhianati organisasinya sendiri. Saat Yame sadar, dia menghampiri Laikun yang sekarat. Yame menodongkan senjatanya dan menanyakan di mana suaminya. Nafasnya tinggal 1-2. Dia hanya sempat berkata, setan yang turun ke bumi. Dan Laikun kehilangan nyawanya. Yame menemukan sebuah peluru yang unik yang digunakan oleh orang yang menghabisi Laikun. Dia akan berusaha melacak peluru ini. Di sebuah penjara dengan penjagaan ketat di Sufa, daerah Impiano. Disinilah seorang tahanan tingkat tinggi ditahan. Ternyata dia seorang wanita cantik yang bernama Persik atau Peach. Persik ditahan di sana karena menghabisi putra mantan presiden. Makanan diantarkan oleh sipir penjara. Dan Persik menemukan sebuah foto yang menunjukkan kalau kakaknya Laikun sudah meninggal. Persik tak bisa menahan air matanya. Dia sangat dekat dengan kakaknya. Si penjaga merasa terganggu dengan tangisan Persik dan memintanya diam. Dan Persik malah balik menyerangnya, membuat sipir lain harus melerai mereka. Ternyata itu hanya rencana Persik untuk keluar dari selnya. Sipir itu terlambat sadar. Persik telah membuka selnya. Dia berusaha mendekat ke arah sel untuk menutup kembali. Tapi Persik lebih dulu menariknya. Sipir lain berusaha menyelamatkannya. Tapi usaha mereka sia-sia.
Wanita ini gila dan ganas. Penjaga yang masih selamat langsung menekan tombol darurat. Semua penjaga langsung siaga. Kekacauan besar terjadi di penjara itu. Semua sipir berusaha menangkap dan menghentikan Persik. Tapi tak ada satupun yang berhasil. Semuanya dikalahkan. Persik tertawa dan menikmati kebebasannya. Persik yang baru saja kabur mendatangi sebuah tempat penjualan organ yang berhubungan dengan organisasi TNT. Mencari kabar soal Laikun kakaknya. Orang-orang yang di sana langsung waspada saat Persik masuk. Mereka tahu keganasan wanita ini dan dia adalah adik Laikun. Persik bertanya di mana kakaknya. Salah satu pria akan membantu Persik bertemu dengan Laikun. Tapi jika Persik bersedia menyerahkan dirinya, Persik pun tahu orang-orang ini telah berbohong. Dia tahu kakaknya sudah meninggal. Persik langsung menyerang mereka. Tak ada satupun yang di sana yang bisa menghentikannya. Semuanya dihabisi. Persik bertanya pada pria yang masih hidup, siapa yang telah menghabisi kakaknya. Pria ini menjawab, wanita bernama Yame, mantan agen ATO yang menghabisi kakaknya. Dan Persik melemparkan sebuah koin untuk menentukan nasib pria ini. Tapi suasana hatinya sedang buruk. Dia ingin bermain-main dengan nyawanya, meninggalkan sebuah granat untuknya. Saat Persik di luar, granat itu meledak. Sementara Yame menyelinap masuk ke ruangan atasannya di markas besar ATO. Dan itu membuat seorang agen wanita bernama Reina salah paham dan menganggapnya pemusuh. Mereka sempat berkelahi. Dan atasannya datang melerai mereka. Atasannya memperkenalkan Yame pada Reina. Dan Reina baru tahu Yame adalah senior yang sangat dihormati dulunya. Yame sangat terkenal di ATO. Dia agen yang handal dan banyak menyelesaikan kasus. Banyak orang yang mengaguminya. Yame pun menunjukkan peluru yang dia temukan. Atasannya mengatakan itu adalah peluru subsonik yang mematikan. Dan satu-satunya yang berani menjual peluru jenis ini orang bernama Bosa. Atasannya meminta Yame menyerahkan masalah ini pada ATO karena terlalu berbahaya dan dia juga bukan bagian ATO. Yame mengatakan tak bisa, suaminya telah diculik dan dia ingin mencarinya. Karena hubungan baik di masa lalu, atasannya memberikan lokasi keberadaan Bosa yang ada di kuil emas Luka di kota Heman. Dia menduga penculikan suami Yame berhubungan dengan organisasi TNT. Reina bersedia membantu Yame untuk mencari tahu soal organisasi ini. Pemimpinnya bernama Saul. Organisasi itu aktif di wilayah Sufa dan merupakan organisasi kriminal bawah tanah. Anggotanya sangat banyak dan mereka berbahaya. Organisasi ini pernah membantu pemerintah saat pemberontakan. Karena itulah pemerintahan di sana menutup mata soal bisnis gelap yang mereka lakukan. Kabarnya TNT berencana untuk merekrut pakar AI untuk mengganggu sistem keuangan negara di kawasan Asia Pasifik agar tatanan keuangan hancur total. Ahli AI itu mungkin adalah suaminya. Atasan ATO yang bernama Badika menawari Yame untuk bergabung kembali dengan ATO, membasmi organisasi TNT dan menyelamatkan suaminya. Dia bisa bekerja sama dengan Reina. Yame masih ragu dengan tawaran itu. Sebelumnya dia telah banyak kehilangan rekannya dalam misi. Yame ingin kembali bergabung, tapi dia lebih memilih untuk menjalankan misi seorang diri. Saat Badika ingin pulang, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang meminta bantuannya karena diganggu oleh seorang pria. Awalnya Badika meminta wanita itu melapor pada polisi. Tapi pria itu malah menyerangnya. Badika pun membantunya, tapi ternyata itu hanya jebakan. Wanita itulah yang sebenarnya menyerang pria itu. Dia adalah Persik. Saat Badika mendekat, Persik langsung menyerangnya. Pria ini pun jatuh. Persik memeriksa ponselnya. Dia tahu orang ini adalah petinggi ATO, mencari tahu keberadaan Yame. Persik menemukan info, Yame pergi men-tracking orang bernama Bosa. Yame pun pergi ke sebuah klub malam. Pemiliknya adalah Bosa. Dia mencuri kartu akses dan masuk ke dalam. Klub malam itu hanyalah kedok Bosa, menutupi bisnis gelap sebenarnya.
Untuk bisa bertemu bosnya, Yame harus bertemu dengan Jige. Jige adalah bawahan Bosa yang bertugas untuk membawakan wanita cantik untuk Bosa setiap harinya. Dan Yame memanfaatkan pria ini. Yame mencoba merayunya. Jige tertarik dengan wajah cantik Yame. Gadis ini cocok untuk diserahkan kepada bosnya dan membawanya. Yame masuk ke ruangan Bosa bersama dengan wanita-wanita lainnya. Bosa bermain-main dengan wanita itu. Para wanita yang dibawa semuanya kegirangan karena Bosa adalah bos yang kaya dan banyak uang yang bisa didapatkan. Hanya Yame yang terlihat tak tertarik dan itu menarik perhatian Bosa. Bosa memerintahkan semua orang di ruangan itu meninggalkan mereka berdua. Barulah Yame mendekati Bosa dan menggodanya. Gadis ini tak seperti wanita yang lain dan menerima minuman dari Yame. Tiba-tiba Yame mengeluarkan sebuah peluru dari dalam bajunya. Bosa sangat terkejut melihatnya dan dia mulai panik. Gadis ini bukan gadis biasa karena di ruangan itu tak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Bosa menodongkan pisau, tapi tiba-tiba dadanya terasa sesak. Bosa baru sadar Yame memasukkan sesuatu ke dalam minuman. Yame mengatakan itu racun yang kuat. Dia akan memberikan penawar jika Bosa memberitahunya soal peluru itu. Bosa tak punya pilihan. Dia berkata peluru itu berhubungan dengan organisasi TNT dan seseorang yang bernama Viper. Yame bisa menemui orang itu di jalan pangan. Yame ingin segera bergerak. Bosa menagih penawar yang dijanjikan Yame. Yame berbohong padanya. Dia tak memiliki penawar untuk orang kejam sepertinya. Bosa tak terima dan ingin menyerang. Dan tiba-tiba Persik muncul, melemparkan kapaknya. Dan Bosa jatuh. Yame tak tahu siapa wanita ini. Dia tak punya waktu untuk meladeninya. Persik tak terima diacuhkan dan langsung menyerangnya. Sambil bertarung, Persik terus berteriak Yame telah menghabisi kakaknya. Yame tak mengerti perkataannya. Yame tak mau meladeni wanita yang sepertinya gila ini dan memilih kabur. Dia harus bergegas menyelamatkan suaminya. Akhirnya Yame lolos. Sebelum pergi ke jalan pangan untuk menemui Viper, Yame pergi ke Pan Island untuk menemui Heisa. Heisa adalah agen Ato, seorang inform dengan segudang informasi. Yame kembali menyamar sebagai wanita penghibur dan mencoba menggodanya. Untunglah Heisa tak curiga. Orang yang mabuk ini mengaku pada Yame dia adalah seorang agen dan banyak menjalankan misi. Yame juga tahu tentang misi itu. Heisa mulai heran karena Yame mengetahui semua detail dari misinya, bahkan kode namanya, yaitu Heisa. Yame pun mengaku dia pernah menjadi bagian dari Ato dan menyebut namanya. Barulah Heisa sadar kalau Yame adalah agen wanita terkenal Ato di masa lalu. Heisa ternyata adalah penggemar beratnya. Dia langsung mengeluarkan buku yang berisi foto-foto Yame yang susah payah dikumpulkannya dan meminta tanda tangannya. Yame hampir melupakan misinya dan Yame menanyai soal Persik pada Heisa. Heisa pun mencari tahu identitas Persik di tabletnya. Dan Persik ternyata adalah seorang kriminal bawah tanah paling berbahaya di Asia. Persik dan kakaknya diadopsi oleh seorang pemberontak. Mereka tumbuh besar di lingkungan yang sangat buruk sejak kecil. Mereka berdua dididik sebagai asasin. Mereka berhasil lolos dan tumbuh menjadi asasin profesional berdarah dingin. Setelah banyak misi, Persik ditahan karena menghabisi anak dari seorang presiden. Dia gagal melarikan diri. Dan kakaknya Laikun bergabung dengan organisasi TNT. Tapi seminggu yang lalu Persik kabur dari penjara setelah mendengar kabar kematian kakaknya. Saat itulah Yame baru sadar kalau Persik adalah saudara Laikun dan menduga dirinya yang menghabisi kakaknya. Heisa kaget ternyata Yame pernah bertarung dengan Persik dan tak menyangka Yame bisa mengimbanginya. Yame meminta bantuan Heisa soal Viper dari TNT. Ternyata dari info Heisa ternyata bukan hanya Yame yang mengincar Viper. Banyak organisasi gelap yang juga mengincar orang ini. Viper adalah orang kedua di komando TNT. Dia dijuluki hantu berwajah hijau.
bertanggung jawab mengelola perdagangan narkoboy di wilayah Asia Pasifik. Dari informasi terbaru, Viper telah menculik seorang ahli IT, dan baru-baru ini ahli IT itu terkena serangan jantung dan dilarikan ke pusat perawatan internal TNT. Yame kaget mendengarnya dan semakin cemas. Heisa pun memberikan lokasi tempat itu. Heisa juga memberi Yame sebuah jam tangan yang bisa menembakkan jarum racun. Heisa dengan pede ingin uji coba dulu, tapi dia malah memakainya terbalik, membuatnya lumpuh seketika. Yame merasa malu. Apakah benar orang ini agen atau? Dan Yame segera bergerak menuju lokasi pusat pengobatan TNT. Tempat itu tersembunyi di jantung pabrik obat dan dijaga sangat ketat. Tapi Yame sangat jago bersembunyi dan menyelinap. Dia masuk ke sana dengan mudah. Yame menyamar sebagai petugas pengantar barang. Sempat ada yang mencurigainya, tapi agen handal ini tetap lolos. Sambil menyamar, Yame diam-diam memantau keadaan dan menandai semua lokasi CCTV di tempat itu. Ruangan CCTV dijaga oleh seorang pria yang sedang mabuk berat. Dan tiba-tiba Viper masuk ke sana. Pria ini panik dan takut. Viper sangat benci orang yang mabuk dalam menjalankan tugasnya dan langsung menyuntikkan racun pada pria itu. Yame memulai rencananya, merusak sinyal CCTV yang mengarah ke ruangan tempat Fang Li disekap. Sempat ada pengawal yang menyadarinya, dan Yame melumpuhkannya. Yame berhasil membuka kunci ruangan itu. Sinyal dari CCTV kembali aktif. Aksi Yame ketahuan. Viper melihat seorang wanita asing. Sementara itu si agen Heisa pergi ke tempat pendistribusian narkoboy milik grup TNT. Orang-orang di sana sudah mengenalnya dan tak pernah tahu dia adalah agen yang menyamar. Sebelumnya Reina sudah memberitahu Heisa soal Badika yang dihabisi oleh Persik. Reina memintanya untuk berhati-hati karena Persik mengincar orang-orang yang berhubungan dengan Yame. Heisa masuk ke sebuah ruangan. Dia merasa kalau suasana di sana terlalu hening dan dia mengecek keluar. Ternyata semua pengawal telah dihabisi. Heisa panik dan bergegas mengambil senjatanya. Belum sempat dia melawan, sebuah pisau sudah mengarah ke lehernya. Persik sudah di sana. Menanyai Heisa di mana Yame. Persik akan mengancam dan menyiksanya jika tak memberitahu. Tapi Heisa menolaknya. Persik memeriksa. Dia menemukan tablet Heisa yang berisikan banyak informasi. Heisa pun panik. Semua informasinya ada di sana. Persik pun menemukan di mana Yani dari lokasi yang pernah Heisa kirim padanya. Gadis ini bersiap pergi. Dan dia meninggalkan metode untuk menghabisi Heisa. Sebuah dupa di tali yang terikat. Dia hanya punya waktu 30 menit sebelum dupa itu membakar talinya. Sementara itu di markas TNT, Yame menguping pembicaraan staf medis di sana. Dia mendengar soal ahli IT yang tak kunjung sadarkan diri. Dia yakin ahli IT itu adalah suaminya. Yame buru-buru mencari keberadaannya. Di sebuah ruangan, Yame menemukan seseorang yang mirip dengan Fang Li. Orang itu ditutupi kain dan menggunakan monitor detak jantung yang Fang Li gunakan. Yame tak sanggup membuka kain, menyangka suaminya sudah meninggal. Dia sangat sedih dan memanggil Fang Li. Tiba-tiba Fang Li muncul di sana. Yame langsung lega dan memeluk suaminya. Mereka harus segera kabur dari tempat itu sebelum ketahuan. Dan saat di luar, ternyata Viper sudah menunggunya. Yame pun melawan Viper. Dia terdesak orang ini cukup ahli. Viper memanfaatkan kesempatan menyuntikkan racun miliknya. Saat setengah racun masuk, Fang Li berusaha menjauhkan Viper dari Yame, tapi Viper menghajarnya. Saat Viper ingin menuntaskan menyuntikkan racunnya, Yame terpaksa mendorong orang ini jatuh dari jendela. Dan Yame menyuntikkan setengah racun pada Viper.
Orang ini ingin mengambil penawar. Yame mencegah dan mereka kembali bertarung. Saat dia terdesak, Fang Li kembali datang. Dan dia berhasil merebut penawar milik Viper. Mereka berdua sudah terdesak dan tiba-tiba terdengar suara motor. Persik muncul dan menyerang Viper, membuat orang ini tak bisa bergerak. Fang Li segera menyuntikkan penawar pada istrinya. Persik datang ke sini untuk menemui Yame. Dia menghabisi semua orang yang ada di tempat itu agar tak mengganggunya. Persik ingin membalaskan dendam kakaknya. Fang Li masih berusaha mencegahnya, tapi usahanya sia-sia. Yame yang sudah mulai pulih berusaha membantu suaminya mengalihkan perhatian Persik. Saat terdesak, Fang Li memanfaatkan senjata milik Viper. Dan akhirnya Yame dan Fang Li berhasil kabur dari sana. Mereka kabur ke sebuah van dan bersembunyi. Fang Li segera mengobati luka Yame dan menceritakan apa yang TNT inginkan darinya. Mereka ingin memanfaatkan Fang Li untuk membereskan masalah sistem keuangan yang sedang mereka rancang. Sistem itu akan mereka gunakan untuk menyerang keuangan di seluruh Asia Pasifik, tapi masih ada celah di sistem mereka dan ingin Fang Li menyelesaikannya. Mereka tak bisa berlama-lama di tempat itu. TNT pasti mengejar mereka. Saat ini mereka harus istirahat di sini. Yame dan Fang Li kembali teringat saat mereka bertemu dan sama-sama tertarik dan jatuh cinta. Yame berterima kasih pada suaminya sudah menerima masa lalunya. Tapi ternyata grup TNT sudah menanamkan pelacak pada tubuh Fang Li. Sementara itu agen Reina sedang berusaha mencari di mana Haisa. Dia tak mendapatkan kabar darinya. Reina dan tim akhirnya menemukan Haisa, tapi dia sudah meninggal. Mereka harus mencari kemana perempuan berbahaya ini. Persik adalah wanita berbahaya dan kejam, tapi dia tak pernah menyakiti dan melukai anak kecil. Karena anak kecil selalu mengingatkan dirinya dengan masa lalunya. Dia masih sibuk mencari Yame. Tiba-tiba ada seorang pria yang mendatanginya. Kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Persik. Inilah orang yang bernama Saul. Dia sudah memantau pergerakan Fang Li yang kabur. Dia sangat geram pada Viper yang telah membiarkan Fang Li kabur. Viper memohon padanya. Dia akan menyelesaikan masalah ini. Dia bersedia menerima hukuman apapun. Ternyata Saul menyandera istrinya. Saul adalah orang yang kejam. Dia meminta Viper mengikuti permainannya agar istrinya bisa diberikan penawar. Dan Viper harus menemukan istrinya di antara kerumunan banyak wanita yang lain. Jika Viper tak berhasil, dia akan menjadikan istrinya sebagai subjek percobaan narkoboynya. Walaupun susah, Viper bisa menebak istrinya dengan benar. Saul pun memberikan penawar yang dia janjikan. Awalnya istrinya kembali sadar dan keadaannya membaik, tapi tak berlangsung lama. Ternyata Viper hanya dipermainkan oleh Saul. Penawar yang baru saja disuntikkan adalah racun baru yang dikembangkan oleh Viper sendiri. Viper sadar tak ada harapan bagi istrinya untuk selamat. Dia sangat marah dan menyerang pimpinannya sendiri. Saul menembaknya dan orang ini tewas. Dan tak lama Persik sampai ke sana. Ternyata Saul lah yang meminta Persik bertemu dengannya. Saul menyambut Persik dengan ramah. Ternyata yang memberitahu soal kematian Laikun saat Persik di penjara adalah ulah Saul. Persik tak ingin basa-basi, bertanya pada Saul apa yang dia inginkan. Saul menyukai karakternya. Dia ingin mengajak Persik untuk bekerja dengannya. Awalnya Persik menolak, tapi Saul menjanjikan dia bisa menghabisi Yame. Persik mulai tertarik. Saul bersedia membantu Persik untuk membalaskan dendamnya jika menuruti perintahnya. Sementara itu di tempat persembunyian, jantung Fang Li tiba-tiba memburuk. Yame memintanya untuk beristirahat. Dia akan keluar untuk mencari obat. Dan saat Yame kembali, suaminya kembali diculik. Tak lama untung Reina datang dan mengajak Yame pergi. Dia akan membawanya ke markas Sato. Reina pun memberitahu Yame, Badika dan Heisa sudah meninggal. Reina merasa kecewa karena Yame memilih menjadi warga sipil. Padahal jika dia masih bergabung dengan Ato, banyak orang yang bisa dia selamatkan.
Rena memerintahkan seluruh petugas untuk bersiap. Mereka akan menyerbu markas TNT. Rena tak mengizinkan Yame bergabung dengannya karena dia adalah warga sipil. Semua persiapan selesai. Rena dan timnya akan pergi ke markas TNT. Tapi ternyata rencana mereka telah disadap oleh TNT dan sudah menyiapkan sambutan untuk para petugas ini. Yame terbangun dari pingsannya. Rena membuatnya pingsan agar tak ikut dengan mereka. Rena memintanya untuk mempercayakan masalah TNT pada Ato. Mereka akan menyelamatkan suaminya. Tapi Yame tak percaya dia akan ikut menyelamatkan suaminya. Lalu pergi ke ruang senjata dan menyiapkan perlengkapannya. Di markas TNT, Fang Li dibawa menemui Saul dan Saul memaksa Fang Li bekerja dan selesaikan masalah sistemnya. Saul membawa keluar sebuah lukisan dan di kotak lukisan itu ternyata Rena sudah dilumpuhkan dalam keadaan tak berdaya. Tubuhnya penuh luka. Jika Fang Li tak melakukan pekerjaannya, dia akan membuat istrinya sama seperti wanita ini. Fang Li dilema, tapi dia tak mau istrinya dalam bahaya. Terpaksa mengerjakan apa yang Saul minta. Sementara itu, Yame sampai di markas TNT dan menghabisi mereka satu persatu. Dan dia akhirnya masuk di ruang utama, tempat Fang Li ditahan. Yame kaget melihat kondisi Rena yang cedera parah, sementara Saul sudah menanti kedatangannya. Dia memperkenalkan dirinya dan memanggil Persik. Inilah hadiah untuknya. Yame tak punya pilihan. Dia pun bertarung dengan Persik. Fang Li juga jadi nekat dan berusaha melawan. Dia tahu kalau Saul tak akan bisa menyakitinya. Saul salut dengan perlawanannya. Meskipun dia tak bisa menghajarnya, tapi dia bisa menyakiti istrinya. Feng Li terpaksa kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan Persik bertarung dengan sengit. Mereka sama-sama terluka. Dan sementara tugas Fang Li akhirnya selesai, mereka kini menunggu hingga program itu berhasil diupload. Kedua wanita ini masih terus bertarung. Mereka tak mau berhenti. Karena geram, Fang Li menyerang Saul. Saul menjatuhkan pria ini hingga pingsan. Dan Saul menembak Yame, membuat pertarungan mereka berhenti. Persik tak terima Saul mengganggu pertarungannya. Ini adalah janjinya, dan dia akan menghabisi Yame. Tapi ternyata Saul menembakkan pistolnya ke arah Persik. Selama ini, bos gangster ini telah mempermainkan mereka. Dialah yang menghabisi Lai Kun kakaknya. Persik sama sekali tak menyangkanya. Dia sangat marah. Sistem yang diupload Feng Li telah selesai. Tapi ternyata Fang Li tak mengikuti perintah Saul. Dia memasukkan kode terselubung dalam sistem yang Saul ciptakan. Bukannya meraup dan meretas uang, sistem yang dia buat malah mentransfer semua uang TNT. Semua uang milik Saul akan disumbangkan ke badan amal di seluruh dunia. Saul sangat marah dan geram. Saat dia lengah, kedua wanita ini bangkit. Yame dan Persik menghajar Saul bergantian. Saul terdesak. Dia menodong mereka dengan senjata. Yame berkata dia tak akan lolos dari penjara. Tak lama lagi pasukan Ato akan datang meringkusnya.
Tapi Persik ingin menghabisi orang ini. Dia menyerang Saul dan membalaskan dendam kakaknya. Saul akhirnya meninggal. Tapi wanita ini merasa sangat kosong. Dia tak bisa hidup tanpa kakaknya dan memilih mengakhiri hidupnya. Nasib gadis ini sungguh tragis. Dan pasukan bantuan Atto datang. Di akhir, Yame memutuskan untuk kembali ke Atto. Dia memang tak bisa lari dari masa lalunya. Biarlah dia memulai apa yang dia bisa untuk memburu kriminal. Dan kini Fang Li juga bergabung dengan Atto dan bertanggung jawab atas keamanan jaringan milik Atto. Pasangan ini akhirnya bekerja sama. Dan akhirnya film ini pun selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga semuanya tetap sehat dan dilancarkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.